Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Aku ngerti, cukup banyak pol-pol yang nonton konten detektif Ramit ini sebelum tidur, sambil makan, sambil mandi, ataupun di tengah istirahat gitu. Semuanya oke, tapi buat pol-pol yang nonton konten detektif Ramit sambil makan, khususnya yang makan jeroan, mendingan ya jeroannya cepetan habisin daripada nanti kalau aku udah mulai cerita jadi nggak nafsu makan jeroannya. Oke, langsung kita mulai cerita hari ini. Kejadian yang bakal aku ceritakan kali ini terjadi di tahun 1999, lebih tepatnya di bulan Oktober, dan ini merupakan tingkah lakunya para gangster di masa itu. Dan gangster di masa 1999 ini merupakan gangster-gangster yang tindakannya ataupun perilakunya itu sangat tidak baik. Kayak mereka itu suka mabuk-mabukan, mukul-mukul, bahkan ada yang menggunakan obat-obat terlarang, dan juga melakukan bisnis ilegal untuk mencari penghasilan gitu itu. Lebih tepatnya kejadiannya ini terjadi pada tanggal 22 Oktober tahun 1999. Dan sekali lagi ini kejadian 25 tahun yang lalu, sehingga tentunya kalau sekarang Korea nggak kayak gini, oke? Tentunya kalau sekarang nggak kayak gini dan nggak mungkin bisa kayak gini. Ini 25 tahun yang lalu. Dan untuk menceritakan kejadian kali ini ada 8 orang yang perlu tak jelaskan. Nah, di sini usianya itu agak beda-beda. Dua orang tertua ini bernama Lee Sun-chol dan juga Chang Jong-bin. Mereka berdua ini berusia 32 tahun, dan karena yang paling tua, mereka itu bisa dibilang yang paling senior. Tapi kepalanya itu Lee Sun-chol. Chang Jong-bin, dia ini juga salah satu orang yang paling tua. Mereka berdua ini berusia 32 tahun. Lee Sun-chol ini bisa dibilang kepala gengnya. Yang ini juga orang yang tua, jadi salah satu seniornya juga. Dan ini nanti di tengah cerita bakal tak sampaikan lagi karena ada hubungannya. Chang Jong-bin ini punya sedikit kecacatan di bagian tubuhnya, kayak cacat fisik tingkat 1 gitu. Oke, ini nggak terlalu penting tapi perlu diingat. Udah gitu, Chang Jong-bin ini juga punya temen, dan dua temen perempuannya itu diajak di kejadian kali ini. Jadi ada Lee Sun-chol, Chang Jong-bin, dua-duanya berusia 32 tahun, ditambah dua orang perempuan yang merupakan temennya Chang Jong-bin ini. Oke, udah ada 4 orang. Sedangkan 4 orang lainnya semuanya ini adalah laki-laki. Yang pertama bernama Park Jae-bom, berusia 30 tahun, sedangkan 3 orang lainnya semuanya ini berusia 29 tahun. Bernama Yudoki, Jong Dok-su, sama Kwak Jong-gil. Yang Kwak Jong-gil ini perlu diingat. Oke, jadi ada 8 orang itu. Dan Lee Sun-chol ini seperti yang udah aku sampaikan tadi, dia ini adalah kepala dari gengnya ini. Nama gengnya adalah Yongung-pa. Yongung itu artinya pahlawan. Pa itu bisa dibilang kayak aliran ataupun golongan. Jadi aliran pahlawan gitu. Jadi ya ini nggak keren namanya. Di Korea kan pun nggak keren. Tapi mungkin 25 tahun yang lalu ini tergolong nama yang keren, oke? Mungkin. Nah, lanjut lagi. Sedikit cerita tentang kepala gangster yaitu Lee Sun-chol ini. Dia ini merupakan laki-laki kelahiran tahun 1967, lebih tepatnya bulan September, di kota Iksan di provinsi Jeolla. Nah, itu nggak terlalu penting lahirnya kapan dan itunya. Tapi dia ini sebenarnya terlahir di sebuah keluarga yang bisa dibilang kurang harmonis. Papanya dan mamanya itu dua-duanya ada, sedangkan papanya ini dia itu nggak bekerja sehingga tidak menafkahi keluarganya. Udah gitu, papanya itu meninggalkan keluarganya begitu saja, sehingga Lee Sun-chol bersama mamanya dan juga saudaranya, mereka itu bisa dibilang hidup benar-benar pas-pasan dan juga tidak memiliki sosok seorang ayah di keluarganya. Dan mungkin diakibatkan itu pergaulan Lee Sun-chol itu kurang baik. Mulai masa kecilnya itu dia terus-menerus berantem, dan mungkin juga karena diajak ya, dia itu berulang kali berantem, mencuri gitu, sehingga pergaulannya itu semakin bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, dan akhirnya dia ini ikutan menjadi preman dan bahkan menjadi gangster. Udah gitu, sebenarnya Lee Sun-chol ini pernah membunuh seseorang saat dia berusia 22 tahun. Di tahun 1989, saat Lee Sun-chol berusia 22 tahun ini, dia itu membunuh salah satu bisa dibilang temennya saat mereka itu lagi main di klub. Mereka itu adu mulut, dan karena nggak terima, Lee Sun-chol itu bunuh temennya menggunakan pisau.
Dan diakibatkan itu, Lee Sun-chul ini masuk penjara, dibebaskan dari penjara itu tanggal 27 Mei tahun 1999. Jadi singkat cerita, dia itu lahir di keluarga yang kurang baik, pergaulan kurang baik, lalu di usia 22 dia membunuh orang, dan tanggal 27 Mei 1999 dia itu baru keluar penjara. Dan kejadian yang aku ceritakan ini terjadi 5 bulan setelah itu, pada bulan Oktober, 22 Oktober tahun 1999. Ini perkumpulannya itu terjadi di kota Daejeon, di daerah baratnya, lebih tepatnya di daerah Tanbangdong. Ternyata di situ ada satu supermarket bernama By the Way, tapi bukan By the Way yang kita tahu, karena buy-nya itu buy beli, Buy the Way gitu. Oke. Dan di situ Lee Sun-chul itu ngajak 7 orang lainnya untuk kumpul gitu. By the way, sedikit informasi buat pol-pol yang suka nonton drama ataupun film Korea. Cukup banyak adegan di drama ataupun film yang menunjukkan kalau orangnya itu biasanya beli minuman alkohol dari supermarket lalu minum di kursi yang disediakan di supermarket. Itu nggak boleh, itu ilegal, karena supermarket di Korea mereka itu cuma punya izin untuk menjual, bukan untuk dikonsumsi di tempat. Jadi kalau minum di situ sih nggak langsung dilarang gitu, nggak. Tapi kalau misalnya dikarenakan itu kena denda, jangan kaget. Oke, drama itu drama, film itu film, jangan ditiru, jangan bilang Dulu saya lihat di drama Korea kayak gini. nggak boleh. Kembali lagi ke tahun 1999, jadi pukul 5.30 dia ini kumpul di supermarket itu bersama dengan teman-temannya. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, pestanya para gangster ini ternyata menggunakan minuman alkohol. Jadi mungkin di tahun itu masih belum ada hukum yang jelas, sehingga mereka itu masih bisa beli minuman alkohol di supermarket dan langsung dikonsumsi di tempat yang disediakan yang ada di supermarket gitu. Nah, mereka minum-minum dan ternyata salah satu orang yang paling muda yang bernama Kwak Jong-gil itu tadi, dia ini ternyata menggunakan narkoba. Jadi mungkin minuman kurang, dia tambahi obat-obat terlarang. Masalahnya, Kwak Jong-gil ini adalah tipe orang yang kalau udah minum dia itu agak lepas kendali gitu. Jadi kayak minum alkohol habis itu dia itu nggak ingat gitu, ngomongnya ceplas-ceplos dan bahkan bertindak kurang sopan. Dan bahkan pernah juga Kwak Jong-gil ini setelah minum dia itu saking mabuknya itu bilang ke Chang Jong-bin, Woi, oh kamu ini cacat ay. kayak gitu. Tapi untungnya keesokan harinya itu Kwak Jong-gil itu minta maaf kepada Chang Jong-bin dan juga berjanji kalau dia itu tidak akan mengulangi perilakunya lagi gitu. Oke, jadi orang yang kayak gitu minum alkohol ditambah dengan obat-obat terlarang, sehingga dia ini dari cara bicaranya dan juga perilakunya itu mulai tidak sopan kepada para senior-seniornya. Di Korea senioritas ini sangat penting, apalagi di gangster-gangster gitu. Nah, dia ini mulai berlaku tidak sopan, membuat suasana minumnya ini kurang nyaman gitu. Kayak semua itu mulai jengkel, tapi kayak oke, ditahan sih. Sampai-sampai Kwak Jong-gil ini mulai memegang bagian dada teman perempuannya Chang Jong-bin. Diakibatkan itu Chang Jong-bin itu akhirnya benar-benar marah, bisa dibilang muntap gitu, marah. Nah, dia ngambil satu botol dan dia lemparkan ke lantai. Piang! Lalu Chang Jong-bin ini bilang, Sudah loh, mulutmu jaga sekali lagi ini tak lempar ke kamu. bilang gitu. Kwak Jong-gil yang mungkin saking mabuknya ataupun gimana, dia ini nggak takut ataupun mungkin udah nggak sadar gitu. Dia itu malah menjawab, Loh, woi cacat, gayamu. Lapo sih ngatur-ngatur. Oh gayamu, paling lo cewek ini suka kok sama aku. malah kayak gitu. Mendengar itu, Bak Jae-bom yang bisa dibilang tertua ketiga yang satu-satunya berusia 30 tahun ini, dia mulai marah sehingga dia itu pergi ke mobil yang dikendarai oleh Kwak Jong-gil untuk mengambil pisau yang ada di mobilnya. Pisaunya udah dibawa, lalu Kamu lek rame sekali lagi ke Hyungmu ini tak tusuk loh kamu. digitukan. Kwak Jong-gil ini masih belum sadar dan untungnya teman-teman lainnya itu melerai mereka dan pisaunya itu diambil. Tapi karena rasa marahnya ini masih belum terluapkan, Bak Jae-bom ini dorong Kwak Jong-gil sehingga jatuh ke lantai dan juga dipukulin beberapa kali dan bahkan kepalanya juga ditendang. Sampai-sampai Kwak Jong-gil itu tidak menyadarkan diri. Sampai di sini kejadiannya lumayan ekstrim ya toh, dan diakibatkan kejadian seperti ini, yang punya toko itu juga mulai merasa tidak nyaman karena punya toko ada orang berantem gak enak ya toh. Nah, yang punya toko ini mulai ngeliat terus kayak pelan-pelan ngambil telepon terus lapor polisi. Pak polisi, ini saya di toko By the Way, ini kayaknya ada orang-orang mau tengkar pak.
anggota member geng-geng yang kumpul di situ, mereka pun juga bisa merasakan gitu loh. Wah, ini kayaknya kita bakal dilaporkan ke polisi ini. Udah gitu, Isunchol baru keluar dari penjara 5 bulan yang lalu. Dan juga karena pekerjaan mereka ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang ilegal, mereka itu nggak ada untungnya kalau papasan sama polisi. Sehingga mereka itu cepet-cepet untuk pindah tempat. Kwak Chung-gil yang pingsan dimasukkan ke mobil, yang lain nyetir, lalu mereka berangkat. Sedangkan Yu Dok-gi, salah satu anggota geng yang muda juga, itu disuruh membereskan tempatnya ini dulu. Ini bukan karena mereka itu punya jiwa, oh kita harus membersihkan tempat gitu, enggak. Tapi seperti yang udah aku sampaikan tadi, ada bekas penggunaan narkoba. Jadi mereka pengen bersihkan biar nggak tertangkap ataupun tidak ada jejak penggunaan narkoba. Selama Yu Dok-gi membereskan tempat, Isunchol dan juga teman-teman lainnya kan pindah tempat menggunakan mobil dan ternyata di dalam mobil Kwak Chung-gil ini bangun dan mulai ceplas-ceplos lagi. Dia bilang, Oi, kalian ini beraninya mukulin aku, cuma berani mukul tak? Bunuh lek berani. dia ini mulai ngelonjak lagi. Mendengar itu, Bak Jae-bom yang tadinya udah marah, reda dikit, dia ini marah lagi. Sehingga sesampainya di rumahnya Isunchol, Kwak Chung-gil ini langsung dibawa turun. Bak Jae-bom pergi ngambil satu tongkat baseball dan ini digunakan untuk mukul badannya Kwak Chung-gil. Dari kepala, badannya, semuanya ini dipukuli. Dan anehnya di kondisi sekarat ini, Kwak Chung-gil itu masih bisa menjawab, bilang, Wih, kalian nanti lihatin ya, aku tak balas dendam kamu. Jangan mikir kalian bisa sembunyi dari aku. bilang gitu. Akhirnya Isunchol yang dari tadi cuman kayak dengar, dia itu ikutan marah, geram, sehingga tongkat baseball yang dipegang sama Bak Jae-bom ini diambil dan Isunchol ini mulai mukulin Kwak Chung-gil dengan lebih keras lagi. Dan diakibatkan pukulannya Isunchol ini, Kwak Chung-gil ini cedera lumayan parah ataupun lumayan brutal lah pukulannya. Di situ salah satu orang yang tadi bernama Jong Dok-su yang juga muda, dia itu mungkin ngelihat temennya udah kayak mau meninggal. Akhirnya itu dia bilang, Pak Bos Isunchol, kayaknya udah deh, ini bisa-bisa meninggal loh Pak. Ini kita bawa ke rumah sakit aja Pak, nanti kalau meninggal masalah lagi loh Pak. Ini kasihan anaknya. Chang Jong-bin yang mendengarkan ini jadi marah lagi. Dia bilang, Apa? Mau dibawa mana? Rumah sakit? Udah sekarat gini kamu mau bawa ke rumah sakit? Terus nanti kalau meninggal di rumah sakit, laporan kematiannya ini menunjukkan bahwa kalau dia meninggal karena pukulan gimana? Kamu yang mau masuk penjara, hah? Kamu tak? Udah nggak usah, bunuh sini sekalian biar nggak ada bukti dan ini anak hilang wis, oke? Siapa yang nggak setuju? sehingga mereka semua yang ada di tempat itu setuju untuk membunuh Kwak Chung-gil yang bisa dibilang udah sekarat. Setelah semuanya udah setuju, Isunchol ini pergi ngambil pisau dan pisaunya ini dia gunakan untuk memotong pergelangan tangan kirinya Kwak Chung-gil. Diakibatkan itu tentu cukup banyak darah yang tumpah. Dan juga setelah itu mereka itu masih mukulin Kwak Chung-gil menggunakan tongkat baseball itu tadi. Di sini Kwak Chung-gil itu masih bisa dibilang masih hidup, tapi kondisinya itu udah bener-bener kayak di titik-titik terakhir. Dan tiba-tiba Yu Dok-gi tadi yang disuruh untuk membersihkan tempat depannya supermarket ini nyampe di rumahnya Isunchol. Dan mungkin karena Yu Dok-gi dan juga Kwak Chung-gil ini sepantaran sama kayak Jong Dok-su barusan, Yu Dok-gi ini melihat temennya yang udah sekarat ini jujur kayak lumayan kaget dan juga sedih banget lah, karena barusan tadi dia itu sehat, sekarang udah kayak mau meninggal. Tapi di kondisi Yu Dok-gi ini lagi shock, dia ini didatangi sama Isunchol dan dikasih pisau. Tuh, bawa toilet, habiskan tugas kamu. Mungkin Isunchol pengennya itu semua ikutan berdosa gitu, nggak mau ada orang yang nggak ada dosanya gitu. Yu Dok-gi yang tidak berani melawan akhirnya membawa Kwak Chung-gil ke toilet dan benar-benar menghabiskan nyawanya Kwak Chung-gil di situ. Akhirnya Kwak Chung-gil meninggal dan untuk menghapus jejak-jejak ataupun bukti-bukti, mereka ini memutuskan untuk memotong bagian tubuhnya Kwak Chung-gil kecil-kecil dan dibuang terpisah. Bahkan giginya Kwak Chung-gil itu juga dirusak agar tidak bisa diidentifikasikan siapa orang yang meninggal ini. Jadi mereka semua ini mulai membereskan mayatnya Kwak Chung-gil. Tiba-tiba Yu Dok-gi yang lumayan dekat sama Kwak Chung-gil ini bilang, Ini kan kita lagi motong nih. Ini nggak sekalian lah kita makan aja hatinya gitu. nah by the way di sini ini terdengar sangat menyeramkan dan juga ini memang sangat menyeramkan, tapi di Korea itu ada budaya untuk makan hati sama kalau nggak salah empedunya sapi itu mentah. Aku pun dulu pernah makan tapi nggak enak. Kalau itu benar-benar buila nih rek sungguhan. Ada orang yang suka tapi
wah jarang orang yang suka sebenarnya. Ini makanan-makanan orang tua. Jadi katanya di situ tuh banyak gizinya atau lah gimana gitu. Tapi harus sapi yang benar-benar fresh gitu. Jadi baru dipotong 2-3 jam itu langsung dimakan gitu. Tapi pokoknya ada lah orang yang suka gitu. Aku pernah tapi aku nggak suka. Sungguhan aku pernah makan sekali itu langsung kayak jijik banget. Dan jujur lumayan bahaya karena kalau ada bakteri itu bakal masuk ke tubuh kita. Jadi mungkin menggunakan prinsip yang sama, Yudoki ini mengajak semua anggota ini untuk mengonsumsi hatinya Kwak Chung-il ini. Hatinya dipotong kotak-kotak lalu disajikan di meja bersama dengan suju ataupun minuman keras. Jadi bisa dibilang benar-benar disajikan kayak hatinya sapi gitu. Dan semua orang yang ada di situ itu dipaksa untuk makan hatinya Kwak Chung-il. Bahkan istrinya Lee Sun-chul yang ada di rumahnya itu yang nggak ikutan, itu pun dipaksa untuk makan hatinya Kwak Chung-il ini. Dan untuk cara makannya tertulis kalau ini tuh dicolek di garam lalu dikonsumsi. Ya bener-bener cara makannya hati sapi ini. Aku pun agak jijik. Makanya tadi di awal video aku bilang buat pol-pol yang makan jeroan mohon segera dihabiskan. Sebenarnya cerita kali ini itu bisa berakhir seperti ini. Tapi salah satu orang yang ada di situ itu mungkin merasa kayak bersalah dan dia itu nggak bisa menutupi kasus ini. 5 hari setelah kejadian pada tanggal 27 Oktober, Yudoki yang tadi aku udah bilang deket sama Kwak Chung-il ini memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada polisi dan menyampaikan apa yang mereka lakukan pada tanggal 22 Oktober. Dan mendapat laporan itu, polisi langsung menyerbu base campnya Lee Sun-chul dan di situ polisi berhasil menangkap semua anggota gengnya ini, bisa dibilang semuanya tertangkap. Dan udah gitu, ternyata sebelum mereka melakukan aksi pembunuhan Kwak Chung-il ini, mereka itu sempat melakukan perampokan di salah satu rumah pengacara yang terkenal. Sehingga buat polisi, yo aji mumpung, wah sekalian masalah pembunuhan dan juga masalah perampokan ini bisa ditangkap bersama gitu. Jadi mulai diselidiki. Sekitar 1 minggu setelah itu, pada tanggal 4 November tahun 1999, mereka ini langsung disuruh untuk memperagakan apa yang mereka lakukan pada tanggal 22 Oktober. Dan pada hari itu, nggak tahu Lee Sun-chul itu benar-benar sedih ataupun menyesali atau gimana, dia itu memperagakan semua hal yang dia lakukan dalam kondisi menangis begitu keras kayak Jadi saya potongnya kayak gini Pak. nah kayak gitu. Dan di situ Lee Sun-chul memperagakan semua dari bagaimana membunuhnya dan juga bagaimana mereka itu mengkonsumsi hatinya Kwak Chung-il ini. Dan sekitar 3 bulan setelah itu, pada bulan Februari tahun 2000, Lee Sun-chul, Park Jae-bom sama Chang Jong-bin mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dengan gugatan pembunuhan, penghancuran mayat, pembuangan mayat, dan juga perampokan. Sedangkan Jong Dok-su ini mendapatkan hukuman penjara 25 tahun. Sedangkan untuk Yudoki, mungkin karena dia ini yang menyerahkan diri, dia itu cuma mendapatkan hukuman penjara 10 bulan. Karena meskipun dia itu ikut melakukan pembunuhan dan juga merupakan orang yang membuat inisiatif untuk makan hati, kehakiman melihat ini merupakan aksi yang dilakukan Yudoki agar dia itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak dicurigai oleh anggota lainnya, sehingga dia mendapatkan hukuman 10 bulan. Ini di sidang pertama. Dan 4 bulan setelah itu, di bulan Juni tahun 2000, di sidang kedua, Lee Sun-chul ini ternyata hukumannya itu diperberat dari hukuman penjara seumur hidup menjadi hukuman mati. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, Lee Sun-chul ini pernah masuk penjara, sehingga saat dia masuk ke penjara lagi, dia itu dimasukkan ke sel khusus. Dan selama dia di penjara, dia itu sempat melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali, melarikan diri sebanyak 2 kali. Itu dalam waktu 7 tahun terakhir. Udah gitu, Lee Sun-chul pun tidak segan-segan untuk menyerang para petugas di penjara ini. Sampai-sampai mantan kepala departemennya itu pernah bilang kalau Lee Sun-chul itu pernah bilang kayak gini. Kalian semua, jangan pernah nyentuh saya. Saya ini siap mati untuk hidup saya. Paham kamu? Ya, lumayan ekstrim sih ini orang. Ya. Dan sekitar 2 bulan setelah itu, pada tanggal 15 Agustus tahun 2000, Chang Jong-bin yang memiliki kecacatan di bagian tubuhnya dan mungkin karena di penjara itu ruang gerak-geriknya juga terbatas, makanan juga kurang baik, Chang Jong-bin ini kesehatannya semakin memburuk dan dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri dan berhasil. Dan menariknya, Lee Sun-chul yang tahu kalau Chang Jong-bin ini meninggal, dia itu katanya menangis segitu kerasnya. Jadi nggak tahu ya, mungkin dia sama Chang Jong-bin ini punya ikatan hubungan teman yang sangat erat atau gimana. Jadi di saat Lee Sun-chul ini kehilangan Chang Jong-bin, dia itu sangat sedih katanya. Dan menariknya, Chang Jong-bin ini juga meninggalkan satu surat wasiat sebelum dia bunuh diri. Di situ dia bilang bahwa pertama,
Isunchol itu melakukan apa yang saya perintahkan. Kedua, mohon selamatkan Isunchol. Karena Isunchol itu tumbuh besar tanpa cinta ataupun kasih dari orang tuanya. Jadi dia ini adalah orang yang membutuhkan cinta kasih, jadi mohon jangan dibunuh. Dan di bawahnya itu ada kepada Isunchol. Sunchol, aku harap kamu nggak menyerah untuk tetap hidup kayak gitu. Dan menggunakan surat ini di bulan Desember tahun 2000, Isunchol itu banding ke kehakiman bilang kalau Ini loh buktinya, teman saya aja bilang kalau ini merupakan tindakan perintah dari dirinya dan tolong selamatkan saya. dia itu minta banding ke pengadilan, tapi bandingnya ini tidak diterima oleh kehakiman sehingga hukumannya itu tetap hukuman mati. Dan menariknya, hasil bandingnya itu baru keluar di tanggal 25 Februari tahun 2010 dan bandingnya ini ditolak. Dan satu hal lagi yang perlu Polo ketahui, di Korea itu tidak ada hukuman mati. Jadi ketika seseorang menerima hukuman mati, artinya dia itu dihukum penjara sampai mati. Dulunya sempat ada, tapi katanya ini nggak manusiawi sehingga tidak diperlaksanakan lagi. Ini pun cukup rame karena ada, ya ini bagian dari politik ya, ini nggak mau tak senggol ya karena agak politik, tapi ya pokoknya meskipun dia menerima hukuman mati, dia itu nggak dihukum untuk dibunuh gitu, tapi cuman dimasukkan penjara sampai meninggal. Dan katanya saat ini Isunchol itu lagi menekuni sebuah agama dan juga mengubah dirinya gitu, katanya kayak gitu. Oke Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Jujur ini merupakan satu cerita yang menurutku lumayan ekstrim karena sampai memakan bagian tubuh orang lain. Sama kayak di Indonesia dulu ada Sumanto yang suka makan tubuh orang gitu katanya. Itu juga lumayan mengagetkan. Ini juga merupakan satu kejadian yang sangat mengagetkan. Hanya saja ini kejadiannya cuma terjadi sekali dan di tahun 1999 sehingga mungkin dibandingkan kejadian pembunuhan berantai gitu itu ini nggak terlalu mendapatkan banyak perhatian. Oke Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.